teknologi. Kenakalan remaja. Akan kalian tanyakan. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja? Baca itu ya, akan yang dilakukan oleh remaja. Biasanya para remaja itu bersekolah biasanya dari SMP sampai dengan SMA. Itu. Lanjut ya Pak. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak pernah menemukan siswa yang nakal di sekolah ini? Kalau siswa yang nakal sebenarnya tidak nakal ya, hanya mengekspresikan dirinya itu berlebihan. Nah, namun dengan demikian tentunya ekspresi yang berlebihan itu juga biasanya bertentangan dengan yang namanya norma dan aturan yang ada seperti itu. Pertanyaan yang kedua, apa saja cara untuk mencegah kenakalan remaja menurut Bapak? Kalau untuk mencegah biasanya tentunya tidak bosan-bosan. Setiap hari Senin kan biasanya ada yang namanya pembina upacara ya. Tentunya di situ ada isi yang nantinya disampaikan untuk siswa terkait biasanya kebiasaan-kebiasaan baik yang harus diterapkan, hal-hal apa saja yang sekiranya harus dihindari oleh siswa. Nah, itu salah satu pencegahan untuk terjadinya masalah yang dihadapi oleh remaja. Nah, itu. Pertanyaannya yang keempat, jenis kenakalan remaja apa yang paling sering Bapak temui di sekolah? Oke, kalau untuk masalah yang sering kali ditemukan di sekolah itu berkaitan tentang hal harmoni. Biasanya secara psikologis anak-anak remaja itu biasanya ingin diakui dan ingin terlihat. Biasanya kalau untuk kalangan remaja itu sendiri di sekolah biasanya dari penampilan, dari pakaian itu biasanya ingin menonjolkan bahwa dia itu secara eksistensinya itu ada dan ingin terlihat dan ingin diakui oleh orang lain seperti itu. Misalkan kalau lagi gaya rambutnya yang berbeda, yang nyentrik. Kalau perempuan biasanya kalau pakai pakaiannya yang berlebihan ya, misalnya itu crop top ya, atau kemudian roknya yang gantung, atau sepatunya seperti apa, atau bahkan cara bermake upnya seperti apa. Nah, itu adalah salah satu indikasi untuk ya hal yang bisa melebihi dari kehidupan remaja itu sendiri. Biasanya bermula kenakalan remaja itu dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, dari biasanya ingin diakui dulu oleh orang lain gitu. Apakah Bapak pernah merasa kesulitan dalam menangani kasus kenakalan remaja? Sebenarnya kalau untuk sulit sih tidak, hanya saya sedikit alat gitu kalau ibarat baginya. Kalau untuk masalah remaja, cara penyelesaiannya sebenarnya untuk sekali itu lebih mudah karena difasilitasi oleh pemerintah juga. Sekarang itu ada pendidikan karakter pancawala, dimana ketika pihak sekolah sudah merasa sudah maksimal namun tidak ada perubahan untuk siswanya, kami diserahkan atau alih tangankan kepada yang biasanya barak militer, biasa seperti itu ya. Jadi sekarang itu ada program baru dari pemerintah sehingga itu meringankan bagaimana pihak sekolah untuk mendidik anak-anak yang istimewa itu. Apakah Bapak melihat adanya perbedaan dalam jenis kenakalan remaja antara siswa laki-laki dan siswa perempuan? Kalau untuk perbedaan sebenarnya apa ya, samar-samar lah ya, artinya tidak jauh berbeda walaupun mungkin ada perbedaan. Biasanya kalau untuk perempuan itu tidak lebih dari cara berpakaian, cara bermake up dan sebagainya. Kalau laki-laki itu selain dari itu juga biasanya secara eksistensinya biasanya kesehatan, contohnya kebutuhan pokok. Nah, kalau untuk laki-laki itu yang lebih mencolok dibanding perempuan. Penampilan saya rasa sama, ingin sama dilihat oleh orang lain dan secara eksistensi menunjukkan bahwa diri itu ada. Namun kalau untuk laki-laki lebih ditambah lagi dengan caranya merusak dengan kesehatan itu dengan cara merokok ya. Jadi itulah perbedaan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki seperti itu. Bagaimana cara menangani siswanya yang nakal, Pak? Kalau untuk bagaimana mengatasi atau cara penanganan atau mungkin dengan cara apapun itu dengan permasalahan yang dimiliki oleh siswa, tentunya dari saya pribadi guru bimbingan ada yang namanya konseling individual. Saya lihat juga ada yang namanya
treatment yang khusus ya bisa diberikan terhadap siswa. Salah satunya mungkin dari kami dari guru BK yang tadi itu mengajar konseling individual yang dimana itu secara langsung berhadapan dan juga kita ngobrol face to face ya dari hati ke hati kenapa bisa melakukan seperti ini dan apa yang diharapkan dari tingkah laku seperti itu. Jadi kita atau kami dari guru BK itu ingin melihat daya logisnya dia itu seperti apa sih. Jadi selain dari pola pikirnya yang mungkin perlu dibenahi untuk lebih lurus lagi, karena saya rasa kenakan remaja itu adalah karakter yang perlu diarahkan. Itu karakter dengan cara hati ke hati, ngobrol dengan secara langsung dari hati ke hati dan secara mendalam agar sisi psikologis itu bisa terbenahi. Menurut Bapak, apakah hukuman saja sudah cukup untuk mengatasi kenakalan remaja? Sebenarnya kalau untuk hukuman ada sisi positif dan ada kurang pasnya. Tidak setiap permasalahan namun harus dibarengi dengan cara apa? Jadi yang aku atau memang tingkah laku itu salah, sehingga salah dan benar itu bukan dari pihak kami pihak guru yang menentukan bahwa itu salah dan itu benar, tidak, tapi harus dilihat dari sudut pandang siswanya ini benar atau tidak dilakukan atau perilaku yang dia lakukan seperti itu. Jadi dari dengan adanya seperti itu harapan dari kami dengan hal-hal yang seperti itu sudut pandang siswa itu memahami bahwa itu salah dan tidak salah gitu. Apa pesan Bapak agar siswa tidak nakal terus? Pesan agar tidak nakal terus itu gini, pandangan saya untuk saat ini, hidup benar, hidup jujur itu juga sudah merasa sulit, apalagi melakukan hal tindakan yang salah. Itu hal yang kita Pertanyaan terakhir Pak. boleh. Apa harapan Bapak untuk siswa-siswa di masa depan? Harapan itu secara kualitas, rupanya harus naik secara kualitas. Kami di kelahiran 80-90 2000 yang mengharapkan generasi yang akan datang itu secara kualitas itu terus naik, daerah kurvanya terus naik. Jadi tentunya harapan kami tentunya yang baik-baik ya, harapannya hindari yang namanya kenakalan gitu. Karena sekecil apapun permasalahan itu bukan untuk diteruskan, tapi harus dihentikan. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum.